Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang di hadapan-Mu Tuhan untuk merayakan perjumpaan dengan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, 1 minggu lamanya Tuhan Engkau telah menyertai kehidupan kami Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan kami masih bisa ya Bapa untuk merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang memberkati hati kami ya Bapa, Engkau yang melingkupi kami semua ya Tuhan. Biar kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan, apa yang kami naikkan Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya. Biar kiranya apa yang dia sampaikan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar apa yang dia sampaikan Tuhan dapat menjadi pedoman hidup yang bisa kami pegang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan yang Tuhan yang akan melayani kami Tuhan dalam tempat ini Tuhan. Biar kiranya ya Bapa, Engkau yang memakai mereka, Engkau urapi mereka dengan minyak-Mu ya Tuhan, agar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka persembahkan Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami dalam satu nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom jemaat terkasih, siap untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya buat jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Yang mengajar
memberkati sepanjang 1 minggu ini. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih kuat untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Hidupku
Biarlah kami memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah kami bejana yang siap dibentuk Tuhan untuk selalu melayani-Mu seumur hidup kami Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan percaya Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kita semua Tuhan. For the Lord God Almighty You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, yes, you are holy, holy, yeah, you are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, yes, you are holy, holy, you are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, yes, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Kita undang semua jemaat bangkit berdiri. Holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami menyembah Tuhan. You are worthy of all our praises to you Lord.
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. You are worthy, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa, Engkau berikan pada kami waktu yang berharga Tuhan, di mana kami bisa datang mendekat kepada Tuhan, bisa datang menyembah kepada Tuhan. Itu adalah satu anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan lanjut ya. Nanti saya hanya berikan beberapa poin dan nanti akan dilanjutkan oleh Yohana. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan tema tetap integrity in work and ministry. Seberapa banyak di antara kita yang sudah bekerja di tempat ini? Coba angkat baik-baik tangan. Yang sudah bekerja. Nah, oke, hanya beberapa. Yang masih kuliah, coba angkat tangan. Oke, yang masih ke sekolah, ya ada juga. Oke, jadi saya di impact service ini, impact department ini kita mau menjangkau marketplace, mau menjangkau anak-anak muda. Nah, kita lihat hari ini, kita lihat tentang excellent service. Ya, apa itu excellent service? Nah, saya percaya kita kalau mengerti marketing, marketing itu ada 5P yang selalu kalau orang mau menjual sesuatu mereka harus ingat. Saya dulu juga di marketing sebelum sebelum bekerja di kuliahnya di jurusannya marketing. P yang pertama yaitu produk, ya produk. Kita harus tahu produk apa yang kamu jual. Place yaitu di tempat mana engkau jual itu sangat menentukan. Place yang strategis karena kalau salah tempat produknya nggak bisa jalan. Yang ketiga yaitu price. Anda harus tahu price range-nya di mana. Anda jangkau yang above punya ataupun yang di bawah, yang biasa medium. Dan promotion. Kita perlu promosi. Dan people, right people juga. Targetmu kemana. Nah, ini 5P yang perlu kita tahu di dalam marketing. Tetapi ada satu P, sepertinya dia hidden P, yaitu service. Nah, kita tidak pungkiri bahwa service itu penting sekali di antara pada 5 elemen tadi. Kalau kita bisa menjual, kita bisa memarketing sesuatu produk, tapi kalau kita tidak memberikan service yang baik, itu tidak akan ada follow up dan tidak akan repeat order. Benar? Nah, kalau kita pergi ke restoran, nah saudara kita lihat, apa yang kalau kita lihat teman-teman, bahwa restoran yang cepat saji itu lebih cepat kita sudah order dan pelayannya langsung dalam beberapa waktu 5 menit keluar makanannya, itu kita akan puas. Benar? Jadi kita perlu memikirkan tentang service. Pernah kita ke satu kafe, udah jam makan siang ya, sekarang pun udah jam makan siang, jangan lapar dulu. Kita ke sana, udah pikirnya, udah order, tapi kita tunggu. Di 10 menit belum datang, 15 menit belum datang. Sampai 20 menit terakhir, sampai kadang-kadang emosi bisa naik karena belum makan, benar. Dan kita mendapatkan bad service. Kita pikir, gak mau lagi datang ke tempat ini, lama sekali keluar makanan. Tapi kalau kita ke satu tempat, lagi kafe yang lain, itu begitu cepat, sekatan. Dalam 5 menit, 10 menit udah keluar makanan, jadi kita senang. Jadi itu adalah tentang service apa yang kita berikan. Nilai tambah juga dalam apa yang kita pasarkan. Nah, kita hari ini memang bukan seminar, tapi saya percaya nanti akan dijelaskan lagi. Nah, kita lihat apa artinya excellent. Excellent itu artinya above average. Dalam Kolose 3:23 ini adalah teks kita, yaitu apapun yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Saya percaya segenap hati itu dengan sungguh-sungguh. Seluruh, sungguh-sungguh, bukan 70%, 80%, tapi 100%. Saya percaya kalau bagi anak milenial yang baru startup bisnis, itu saya percaya dengan begitu semangat, benar? Jadi dia mulai pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, segenap hati. Dan Tuhan minta itu semuanya kita lakukan dengan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun sewaktu saya kuliah di Singapura, di Indonesia, kita belajar, saya selalu sesudah saya terima Yesus, saya selalu katakan, saya belajar untuk Tuhan.
Kalau saya dapat nilai yang baik, itu untuk Tuhan. Kalau saya kuliah, saya selalu punya satu moto. Do your best, let God do the rest. Ayo sama-sama katakan. Do your best, let God do the rest. Saya selalu pegang itu sampai saya kuliah di luar negeri. Karena kan kita dari Indonesia, bahasa Inggris kita pun gak begitu lancar. Kadang-kadang gak begitu mengerti apa yang guru sampaikan. Sampai kita harus mengulang lagi. Tapi saya punya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan kepada saya seperti Daniel. Punya excellent spirit. Sehingga kalau kita punya excellent spirit, roh yang luar biasa. Di atas rata-rata. Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau seperti orang lain. Tapi saya mau di atas rata-rata. Amin. Itu saya percaya kalau kita punya iman, kita minta kepada Tuhan. Tuhan berikan. Dan ketika saya waktu kuliah, saya takjub, saya tiba-tiba lihat hasil ujian. Dan itu semuanya A+. Bagi seorang Indo yang ke Singapura, kadang-kadang A+ itu tidak gampang. Sampai gurunya memberikan kepada contoh. Nah ini hasil kerja, hasil ujian dari ada Rosida yang dia dapatnya A+ semuanya. Karena saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya bilang Tuhan, I'm doing my best. Saya selalu belajar dengan baik. Jangan sia-siakan waktumu. Mungkin teman saya bisa pergi shopping, teman saya pergi sambilan minta kerja di restoran karena mau dapat uang sedikit untuk jajan mereka. Sebenarnya orang tuanya kasih mereka cukup, tapi mereka pengen bekerja. Tapi kan waktunya itu tersita untuk belajar. Saya bergunakan waktu saya dengan baik. Saya selalu berdoa setiap hari. Saya ingat Daniel 1 hari 3 kali. Saya berdoa di kamar saya, di kos saya. Saya baca Alkitab setiap hari. Saya pakai waktu saya lebih kurang 1 jam itu untuk saat teduh. Dan itu saya lakukan setiap hari selama saya kuliah. Dan saya percaya itu adalah kunci di mana Tuhan memberikan excellent spirit kepada kita. Ketika Anda cari Tuhan, seek wisdom. Tuhan akan berikan hikmat bagaimana kita bisa excellent. Saya mau supaya anak-anak Tuhan semuanya itu di atas rata-rata. Mungkin kita katakan saya tidak begitu pintar, tapi Anda boleh minta, amin. Minta sama Tuhan seperti Daniel, Anda akan menjadi di atas rata-rata, akan menjadi juara-juara, benar. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan, karena hikmat itu dari Tuhan. Nah, ada 3 konsep di dalam excellent service, yaitu kita lihat ada attitude, sikap hati yang baik. Bagaimana? Dan Tuhan kata, dan dalam Matius dikatakan siapapun maksa kamu berjalan 1 mil, jalan bersama dia sejauh 2 mil. Do extra, do lebih banyak. Jangan santai, amin. Jangan kita pikir itu bisa rezeki bisa jatuh dari langit langsung. Ya mungkin beruntung orang katakan, tapi saya percaya bukan hanya kita mengharap hanya beruntung, tapi saya percaya kita perlu kerja. Kerja yang lebih, belajar yang mungkin orang belajar 1 jam, Anda belajar 2 jam. Amin. Anda bekerja, orang bekerja 8 jam, Anda bekerjanya 10 jam. Sesudah pulang dari kantor, kalau ini anak saya yang pertama, pulang dari dia bekerja, sepulang dari kantor, dia masih bekerja. Dia bekerjanya apa? Dia bekerjanya membuat online business. Jadi bukan hanya tergantung kepada 1 pekerjaan, tapi dia bisa multiple business. Amin. Dan Tuhan memberkati karena kita tidak bisa compete hanya dengan 1 hal saja, 1 bidang. Tapi kita bisa diberikan hikmat, kita bisa ahli kepada bidang-bidang yang lain. Karena zaman sekarang mungkin saya gak perlu ngajarin kepada anak-anak milenial. Kadang-kadang mereka yang ngajarin kami. Bagaimana itu bukan hanya 1, kadang anak saya bilang harus ada 3. Kadang dia buat online-nya 1 clothing, nanti bikin lagi yang lain, bikin yang lagi yang lain. Karena terus memiliki invention. Jadi jangan hanya puas dengan 1 pekerjaan yang Tuhan berikan, tapi Anda bisa cari. Tuhan, saya punya keahlian di mana? Saya bisa mengajar, saya lihat orang yang rajin, orang yang do extra itu, dia bukannya bekerja, dia bisa jadi guru les. Mungkin dia jadi guru dari pagi sampai sore, jadi biar tambah lagi pekerjaannya di rumah, dia ngajar les. Itu menjadi tambahan income. Jadi kita perlu bekerja lebih daripada yang lain supaya kita bisa excellent seperti Daniel. Daniel itu dipakai, dia adalah orang yang cakap. Dalam Amsal dikatakan orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja.
Anda akan diangkat Tuhan. Kalau kita tidak mengasah, Jack Ma katakan dalam usia 20 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun Anda boleh coba apa saja. Kalau salah, balik lagi, buat lagi yang lain. Jangan takut salah, coba. Sampai Anda 30 tahun, Anda harus punya beberapa bidang yang Anda bekerja untuk dirimu. Mungkin 20 sampai 30 tahun Anda bekerja untuk orang lain. Anda jadi pekerja. Jadi tidak bisa instan, kadang-kadang kita pikir ya saya mau langsung jadi bos. Ya kalau misalnya papanya ada pabrik dia bisa langsung, benar? Kalau papanya tidak ada, dia harus mulai dari pekerja, dari hamba. Tadi saya sesi dikatakan hamba yang baik dan setia. Tidak gampang, mungkin orang zaman sekarang maunya instan, tapi semuanya ada proses. Kita mulai bagaimana menjadi hamba, menjadi pekerja yang baik, baru akan diangkat. Apalagi di banking juga. Orang yang bekerja yang setia, dia tidak bank itu tidak melihat juga hanya karena Anda itu lulusan dari mana, tapi dia angkat orang dari bawah. Dari CS dia angkat jadi head CS, dari head CS dia angkat jadi marketing, nanti jadi dari manager, jadi beberapa bidang. Dan itu yang dilihat oleh perusahaan-perusahaan karena susah sekali cari orang yang setia pada waktu ini. Orang zaman milenial suka kerjanya hip hop 3 bulan. Memang benar kadang kita perlu satu lonjakan orang katakan. Tapi setidaknya kalau melihat resume pekerjaan kita, orang akan lihat ini orangnya kok 3 bulan sini, 3 bulan sana, 3 bulan. Nanti kalau dia kerja ke tempat kami, apakah dia juga akan melakukan hal demikian yang seperti dia yang lakukan? Orang akan selalu melihat, kalaulah Anda bekerja 1 tahun, 2 tahun, baru Anda mau cari pengalaman, it's okay. Minta hikmat dari Tuhan. Saya percaya Tuhan berikan favor kepada kita untuk excellent. Yang kedua yaitu kita attention, attitude yang pertama, karena Tuhan itu bekerja di dalam kita untuk memberikan pekerjaan yang baik. Nah, kita akan dipromosi kalau kita rajin jujur seperti Yusuf. Bos Anda akan melihat siapa yang rajin, do extra, yang selalu tidak bersungut-sungut, tidak komplain kalau diminta lembur. Banyak orang komplain lembur, tapi mari melakukan dengan sukacita karena Anda lakukan untuk Tuhan. Bangunnya pagi, biar kita bisa lakukan, mungkin setengah hari itu Anda bisa buat online. Baru Anda kerja ataupun sesudah itu Anda bisa buat yang lain. Itu sesuatu yang nilai ekstra yang kita bisa berikan dalam diri kita. Karena waktu itu cepat berlalu. Sebentar saja Anda 20 tahun, sebentar lagi 25, sebentar lagi 30. Kita mungkin tidak bisa planning terlalu jauh, tetapi one step at a time. Dan itu semuanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau bos Anda melihat Anda bisa setia dalam hal kecil, dia akan mempercayakan kepada Anda hal yang lebih besar. Saya alami, apa yang kita lakukan, mungkin kita pikir, kok lama kali, tapi Tuhan pun berjanji, dia akan angkat kita tinggi kalau kita setia, amin. Kedua, attention, kita mendengarkan customer. Saya pernah pergi ke satu bank, itu bank salah satu di kompleks kami. Sampai saya bilang sama saya ke sana ambil nomor karena mau customer service, mau cek itu rekening. Tahukah saudara saya tunggu berapa lama? Saya sampai tunggu 10-20 menit, sampai begitu lama. Dan saya sesudah itu saya katakan, saya mau tutup rekening saja. Servis apa yang kita berikan? Dari kita lihat di bank, atau kita lihat di hotel, mesin ATM sekarang itu menjawab kebutuhan banyak orang. Tidak perlu kita, semuanya bisa dilakukan dengan mesin ATM. Servis apa yang kita berikan. Yang terakhir yaitu action, menjawab kebutuhan customer. Orang akan selalu ingat kebutuhan mereka itu dijawab. Dan seperti delivery, kalau orang akan memberikan bintang 5 kepada delivery daripada Grab. Kalau dia memberikan dengan baik, dia menyampaikan dengan tepat waktunya. Nah, zaman sekarang ini banyak persaingan, mari kita berikan excellent service. Apa yang kita nilai tambah sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelajar yang kita bisa berikan. Sehingga bisa memberikan, kita bisa seperti Daniel diangkat Tuhan menjadi yang terutama. Dan sebelum menjadi terutama, Tuhan katakan Anda perlu menjadi pelayan. Dalam firman Tuhan katakan siapa menjadi terbesar, Anda harus menjadi pelayan. Jadi biarpun kita sudah di atas ataupun kita masih mulai, mari
miliki hati seorang hamba, hati pelayan. Dimanapun kita berada, kita tahu saya lakukan untuk Tuhan. Saya bekerja untuk Tuhan. Saya melayani untuk Tuhan. Saya belajar untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sambut Yohana, puji nama Tuhan. Ya. Yuk, memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Thank you so much Tante for the words. Sudah pasti it bless everyone ya here. Tuh tadi Tante juga udah jelasin gimana kita sebagai pekerja itu harus seperti Daniel, giving the best, giving the maximum effort that we can. Tapi hari ini aku bakal lanjutin gimana terkadang orang itu bisa salah mengaplikasikan giving the bestnya itu. Oke? Jadi kita bakal mulai dulu di next slide. Nah, kalau melihat maskapai ini, kebetulan karena saya dari industri penerbangan, kalau misalnya orang-orang ditanya untuk pilih naik Lion Air atau Garuda, biasa kebanyakan orang pasti memilih Garuda. Of course karena servisnya ya yang baik. Tapi kalau misalnya, next, dibandingkan lagi dengan Singapore Airlines, mungkin kebanyakan orang bakal lebih memilih Singapore Airlines daripada Garuda karena mereka sudah sangat amat terkenal dengan prestasi-prestasinya, dengan servis yang sangat baik yang udah juga terbukti dari mereka mendapat banyak awards, World Best Airlines yaitu maskapai terbaik di dunia, berturut-turut bertahun-tahun mereka dapat, dan saya sangat puji Tuhan. Saya pernah dikasih kesempatan untuk mencicipi sedikit dan menjadi part of the company there. Dan ketika orang tahu kalau misalnya Anda bekerja di company itu, banyak orang yang mengapresiasi, merasa kayak wah keren ya bisa masuk di situ, karena mereka tahu dengan mereka bisa mendapat award yang sebegitunya, there are a lot of like standard, they put the bar very high, dan mereka tahu untuk masuk ke situ is not easy. The training is also not easy, dan untuk si company tersebut, company bisa mendapat award, there are a lot of things that the people, the body examine, seperti selanjutnya. Nah, ada badan yang menguji dari poin segi service, dari poin produk, dari poin facility yang dikasih maskapainya, bahkan dari poin kita memesan tiket sampai kita nyampai di destinasinya itu semua diuji sehingga bisa keluarlah award World Best Airlines itu. Dan di sini yang saya melihat ternyata dunia itu sangat amat mengapresiasi yang namanya excellent service. Dan bukan hanya dunia, ternyata Tuhan pun ingin kita sebagai manusia memberikan servis yang terbaik seperti yang ditulis di Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang menjadi ayat tema kita bulan ini, yaitu apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di sini kata kuncinya adalah untuk Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang kelihatannya bekerja keras, ya. Next slide. Kelihatannya bekerja keras, dia menggapai achievement, mereka competition just for achievement. Like contoh ini ya, ini aku ambil dari YouTube. Kalau misalnya di YouTube kita itu mendapat 100k subscribers, kita dapat silver play. Kalau kita naik lagi, kita punya 1 million subscribers, kita dapat gold. Naik lagi kita punya berapa nih? 5M kita dapat yang diamond, 50M kita dapat yang custom play button. Orang-orang mengejar yang namanya penaikan promosi itu. Nah, tanpa disadari di saat kita mengejar itu, banyak hal yang sebenarnya kita korbanin. Next slide. Banyak hal yang seperti kayak kita have lots of absence of sleep, good diet, exercise, relaxation. Sometimes kita udah juga karena terlalu overwork, kita udah gak punya waktu lagi untuk keluarga, untuk bisa spend time with family and friends. Dan di zaman sekarang yang aku lihat tendensinya itu banyak sekali yang ngerasa overwork itu sesuatu yang kayak wow keren gitu ya. Dan kayak seharusnya kita semua itu
kayak gitu, harus kayak busy all the time, 24/7 working gitu. Dan demi mendapatkan achievement itu banyak hal dan banyak orang yang menghalalkan segala cara. Next slide. Menghalalkan segala cara, dia melakukan segala cara apapun itu hanya untuk mendapatkan yang namanya achievement, medali, posisi, fame. Dan banyak juga yang kehilangan their integrity, identity-nya, jalan hidupnya pun sudah tidak terarah lagi. Dia juga udah kehilangan orang-orang yang dia kasihi, family-nya, bahkan dia kehilangan faith, imannya, hope-nya, semua kasih yang untuk Tuhan, dan sampai yang paling parah dia kehilangan Tuhan. Itu banyak sekali terjadi di zaman sekarang ya. Bahkan kalau misalnya orang-orang seperti itu ada sedikit masalah, mereka banyak yang mencari pelarian lain. Next slide. Seperti ini salah satu contohnya. Banyak orang yang sedikit terkena masalah, dia nyari pelarian jadi narkoba, drugs, atau bahkan bunuh diri. Ini aku ambil dari contoh ada salah satu aktris Korea, Lee Eun-ju. Dia itu bunuh diri karena dia stres. Stres kenapa? Dia bunuh diri di saat dia itu lagi melejitnya. Di saat filmnya itu yang lagi melejit, tapi dia stres karena di film itu dia harus beradegan naked atau telanjang gitu. Di sini kita bisa lihat sebenarnya value yang dia simpan itu dia rela korbankan demi maybe fame, demi award untuk filmnya, tapi at the end dia pun harus bunuh diri gitu. Dan banyak lagi diva-diva atau artis-artis yang kita tahu yang akhirnya jatuh dalam narkoba, kokain, karena mereka itu ngerasa kosong. Mereka they don't know what their purpose, they don't know who they belong to gitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan in Christ, kita itu sudah dibayar penuh. Kita sudah dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Kita sudah menjadi milik Tuhan dan kita sudah memiliki new identity. Yaitu kita itu adalah anak Tuhan, we are the citizen of kingdom of God. Dan kita itu harusnya menjadi garam dan terang dunia. Seperti yang di Matius 5 ayat 13. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus menjadi seseorang yang bisa memberi rasa di dunia ini. Memberikan keterangan di kegelapan yang ada di dunia ini. Jadi kalaupun kita balik lagi ini ke Kolose 3:23, karena kita anak Tuhan, kita tuh harus tahu bahwa kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita itu sebagai upah itu dari Tuhan, bukan dari manusia gitu ya. Jadi kita mungkin di mata dunia kita mungkin bukan apa-apa gitu. Kita mungkin biasa-biasa aja orangnya, tapi kita di mata Tuhan kita itu sangat baik, kita sangat berkenan. Kita nggak mau dan itu sia-sia kalau misalnya di mata dunia kita bisa kelihatannya kayak hebat. Kita kelihatannya kayak wah keren nih orangnya, work hard banget lah, girl boss gitu. Terkenal, keren, prestasinya tinggi, itu di mata dunia. Tapi kita melakukan itu tidak memegang integriti kita tidak memegang identiti kita kehilangan destiny kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan teman-teman, kehilangan waktu bersama keluarga, worship time, kita kehilangan semuanya. Di mata Tuhan kita nothing, kita nggak ada perkenanannya di mata Tuhan. Jadi next slide, kita mau sebelum kita pulang itu kita menjadi garam, kita itu menjadi orang yang membawa perubahan di dunia ini. Jadi ingatlah matahari ya, matahari itu bukan karena tingginya atau bukan karena posisinya di atas, makanya dia itu bisa berharga atau dia berarti atau dia bermanfaat bagi kita. Tapi matahari itu bermanfaat bagi kita, bagi bumi, itu karena manfaat yang dia berikan. Dan rasa yang bisa kita rasakan, dia bisa kasih terang, rasa yang dia bisa kasih kehangatan. Dan kita juga harus seperti itu, bukan karena posisi kita yang udah tinggi nanti di jabatan kita nantinya, tapi kita itu tidak ada maknanya di dunia ini, kita tidak ada gunanya bagi teman-teman kita, bagi saudara kita, bagi keluarga kita. It means nothing gitu. Jadi yang mau aku take home, kalian kita semua bisa bawa pulang, jadilah anak Tuhan yang memberikan dampak ke sekitarnya,
memberikan dampak di tempat kita kerja, dan juga menjadi anak Tuhan yang berintegritas, ingat identitas kita, dan juga melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Gitu. Terima kasih. Iya. Doa. Aku kasih ke ini ya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Kak Yohana atas sharingnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan di siang hari ini. Biarlah kiranya itu firman itu boleh menjadi terang, boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Tuhan juga yang memberkati setiap yang menaburkan firman pada siang hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati setiap pekerjaannya, memberkati setiap pekerjaan tangannya Tuhan, supaya kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Jemaat, kami undang untuk duduk, kita mau mendengarkan warta jemaat. Shalom jemaat GBI My Family, bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tema kita pada bulan Oktober ini adalah Integrity in Work and Ministry, seperti yang tertulis di Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kami tetap mengajak Bapak Ibu untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun online. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu, 31 Oktober 2021 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Octavianus Nathanael dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan 10 WIB. Sedangkan ibadah Impact akan dilayani oleh PDP Aprimo Matondang pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja dan mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah di tempat ini. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa penutup. Baik teman-teman, kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelum kita pulang, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di ibadah kami Bapa. Hingga sekarang Bapa, ibadah kami telah sampai di ujung akhirnya Bapa. Kami mau berterima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami. Kiranya Tuhan, pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Bapa, itu semua berkenan kepadamu Bapa. Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi yang pada hari ini Bapa sudah mendengarkan firman yang Kau sampaikan dari hambanya Tuhan. Kiranya apapun firman yang telah kami dengar Bapa, kami bisa memegangnya dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami, dalam lingkungan kami dan dalam pekerjaan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Kak Yohana yang telah sharing tentang firman-Mu Bapa, tentang kesaksiannya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau selalu menanamkan integriti bagi kami Bapa, agar kami bisa memegang terus integriti dalam pekerjaan kami Tuhan dan dalam pelayanan kami Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa buat Ibu Rosida yang telah menaburkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah sampai kepada telinga kami tidak hanya keluar dengan begitu saja Bapa, tetapi kami bisa menerapkan juga dalam kehidupan kami Bapa, agar kami bisa menjadi impact bagi sekitar kami, bagi pekerjaan kami dan bagi pelayanan kami Bapa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Kami juga berdoa buat Indonesia Bapa. Kau melihat bangsa kami Bapa, kami percaya Tuhan bahwa bangsa kami ada di hati Tuhan, bahwa bangsa kami akan Tuhan pulihkan Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, berkati seluruh pemerintahan Bapa yang ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan menanamkan roh yang takut akan Tuhan kepada semua anggota pemerintahan bangsa kami ini Bapa. Begitu juga Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau berdoa buat Yerusalem Bapa. Shalom Yerusalem, kiranya damai sejahtera ada di puri-purimu dan sentosa ada di tembokmu. Dan kiranya yang mencintaimu mendapat damai sentosa. Dan sebentar lagi kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami dan melindungi kami. Dan sebelum itu Bapa, kami mau menerima berkat daripada-Mu Bapa. Limpah serta cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu yang akan menyertai perjalanan kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati bersama-sama kita katakan amin.